Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu Novia Angela, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyu Samudra, mahasiswa dari Universitas Esa Unggul, Kampus Jakarta, jurusan Ilmu Gizi, dengan nomor induk mahasiswa 2021 030 2158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Sebelum mempelajari kalimat efektif, penting kiranya kita memahami definisi kalimat terlebih dahulu. Pemahaman ini akan mengantarkan pembelajaran dalam batasan-batasan yang jelas tentang kalimat. Selain dari definisi, batasan ini juga meliputi unsur-unsur kalimat dan struktur kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan, dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Berikut menurut pendapat ahli tentang definisi kalimat. Menurut Darjo Widojo, kalimat adalah batasan terkecil dari suatu ujaran atau teks atau wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut Alwi, mengungkapkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Menurut Badudu, yang mengungkapkan bahwa kalimat memiliki dimensi bentuk dan dimensi isi sebagai sebuah satuan. Ada beberapa unsur-unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda yang menunjukkan pokok pembicaraan. Seperti contoh, ibu sedang melukis. Kata ibu yang menjadi subjeknya. Yang kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek. Seperti contoh, ibu sedang tidur siang. Kalimat sedang tidur siang yang menjadi predikatnya. Yang ketiga, objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nomina, atau klause. Seperti contoh, Putri sedang bermain boneka. Kata boneka yang menjadi objek. Yang keempat, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan beberapa hal mengenai kalimat yang lainnya. Unsur keterangan yang berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas. Selanjutnya, setelah kita memahami apa definisi dari kalimat, kita akan memahami konsep dasar kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca dan penyusunan kalimat sebenarnya memiliki penekanan terhadap fungsi bahasa, yakni sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan perasaan seseorang kepada pendengar atau pembaca. Selain sebagai wujud kaidah kebahasaan yang memiliki pola-pola tertentu, juga membantu terciptanya kesepahaman antara pembicara atau penulis dan pendengar atau pembaca. Berikut menurut pendapat ahli tentang definisi kalimat efektif. Rahayu berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang menimbulkan daya khayal pada pembaca, minimal mendekati apa yang dipikirkan penulis. Menurut Suparno dan Yunus berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang terungkap dalam kalimat itu. Menurut
Menurut Wijono, berpendapat bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat, sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Berikut ciri-ciri kalimat efektif menurut Kemdikbud. 1. Kesatuan gagasan. 2. Kesepadanan. 3. Kesejajaran. 4. Kehematan. 5. Kelogisan. 6. Kebervariasian. 7. Ketepatan. Kesatuan gagasan adalah kalimat efektif yang mengandung satu gagasan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur kebahasaan yang dipakai dalam kalimat. Kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata atau makna yang digunakan di dalam kalimat. Kehematan adalah kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Kelogisan adalah ide kalimat dalam kalimat efektif dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah. Kebervariasian adalah kalimat yang efektif menunjukkan penggunaan kalimat yang tidak monoton. Ketepatan adalah setiap kata yang digunakan perlu dipilih secara tepat dan cermat, sehingga dapat mewakili tujuan, maksud, atau pesan penulis. Berikut ciri-ciri kalimat efektif secara umum. 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur SP. 2. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. 3. Menggunakan diksi yang tepat. 4. Menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. 5. Menggunakan bentuk bahasa yang dipakai. 6. Melakukan penekanan ide pokok. 7. Mengacu pada kehematan penggunaan kata. 8. Menggunakan variasi struktur kalimat. Sekian penjelasan materi tentang kalimat efektif dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menjelaskan, saya ucapkan mohon maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.